Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Budi Pratiwi. Di sini saya bersama rekan saya Dia Irfani. Kami dari Penyaji 11 akan memaparkan hasil review jurnal kami mengenai SDM dalam organisasi. Di sini kami akan memaparkan dua jurnal hasil review kami, di mana jurnal yang pertama mengenai Identifying Critical HR Practice Impacting Employee Perception and Commitment During Organizational Change, dan jurnal yang kedua adalah High Commitment HR Practice, Employment Relationship and Job Performance, a Test of Mediation Model. Baik, untuk jurnal yang pertama adalah jurnal yang berjudul Identifying Critical HR Practice Impacting Employee Perception and Commitment During Organizational Change, yang mana jurnal ini merupakan jurnal konseptual yang ditulis oleh Swita Maheswari dan Vina Fohra tahun 2015, yang membahas tentang peran praktik sumber daya manusia yang memiliki efek positif pada sikap dan kontribusi karyawan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi praktik SDM tertentu yang efektif selama perubahan organisasi terjadi. Dan selain itu juga, penulis ingin mengetahui bagaimana praktik SDM tersebut mempengaruhi persepsi dan komitmen karyawan selama perubahan organisasi terjadi. Lebih lanjut, peneliti juga berfokus pada bagaimana dan mengapa fungsi SDM selama bertahun-tahun ini muncul sebagai fungsi organisasi yang penting dalam memfasilitasi suatu perubahan. Selain itu juga, penelitian ini berfokus pada manajemen perubahan atau change management yang signifikan yang diambil dari literatur perubahan makro, dan kemudian menghubungkannya dengan praktik SDM. Yang pada akhirnya, penelitian ini mencari hubungan antara praktik SDM dan dengan persepsi dan komitmen karyawan dalam suatu perubahan organisasi. Kemudian peneliti dalam penelitian ini tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk meninjau literatur mengenai bidang praktik SDM yang berpengaruh pada persepsi dan komitmen karyawan selama terjadinya perubahan organisasi. Yang pada akhirnya, jurnal ini menyajikan kerangka teori konseptual berdasarkan proporsi yang menjadi dasar penelitian empiris selanjutnya. Tentunya dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori sebagai framework dalam penelitiannya. Peneliti menggunakan beberapa kerangka teori yang diadopsi dari penelitian terdahulu. Untuk teori yang pertama, peneliti menggunakan teori emergence of HR fungsional as a change enabler yang diadopsi dari Schuller dan Jackson tahun 1987, Rick et al. Tahun 1994, dan Ulrich tahun 2009. Nah, untuk teori ini, peneliti telah menemukan dalam penelitian terdahulu bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara praktik SDM dengan perilaku karyawan itu sendiri. Selain itu, penelitian dari Ogilvy dan Bangel tahun 2003 mengemukakan bahwa perlu adanya keterlibatan antara karyawan dalam upaya perubahan dan membangun komitmen, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi tersebut untuk melakukan perubahan. Namun tidak hanya keterlibatan atau partisipasi dari karyawan, tentunya juga diperlukan keterlibatan atau partisipasi dari pemimpin, manajer, spesialis organizational development, dan orang-orang yang aktif tentunya dalam organisasi itu, sehingga dapat menumbuhkan manajemen yang efektif dengan cara tertentu. Dalam peneliti ini, cara yang ditunjukkan adalah dengan mengomunikasikan visinya, merancang inisiatif perubahan, dan melibatkan manajemen puncak dan karyawan di seluruh proses perubahan organisasi ini. Dengan demikian, menurut Long dan Ismail tahun 2012, peneliti telah berbicara mengenai spesifik praktik SDM yang diidentifikasi selama perubahan, seperti mengelola konflik dan memperoleh pengetahuan tentang pesaing, produk, konsumen, teknologi, dan sumber keunggulan kompetitif lain.
Kemudian teori yang kedua adalah teori employee perception about HR practice during organizational change yang diadopsi dari peneliti Armenakis tahun 1993, di mana dalam penelitian ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah perception as a concept, yang kedua adalah perception and change outcome, dan yang ketiga adalah HR practice and employee perception in context of change. Poin yang pertama, perception as a concept, berdasarkan penelitian dari Robbins tahun 2009, yang mana mengidentifikasi persepsi konseptual ini sebagai proses individu dalam mengatur dan menafsirkan kesan indrawi mereka dalam memberikan makna pada lingkungan mereka. Kemudian Bernstein dan Burke tahun 1989 menambahkan bahwa perilaku individu diatur setelah terbentuknya kepercayaan individu terhadap lingkungannya melalui proses persepsi ini. Kemudian poin yang kedua adalah perception and change outcome. Nah, teori ini dalam karya Armenakis tahun 1993 yang berjudul Creating Readiness for Organizational Change menunjukkan bahwa kesiapan merupakan prekursor kognitif perilaku seseorang, baik dalam bentuk perlawanan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Dan hal ini dijelaskan dalam persepsi karyawan. Persepsi ini dapat memfasilitasi dan juga dapat menghambat efektivitas intervensi perubahan dalam suatu organisasi. Temuan dalam Armenakis tahun 1993 ini mendukung hasil percobaan dari Koch and Friends tahun 1953 dalam menciptakan kesiapan dalam melibatkan upaya proaktif dalam mempengaruhi persepsi karyawan. Selain itu, Robertson tahun 1993 menemukan adanya hubungan positif antara perubahan perilaku dan hasil perubahan atau change outcomes. Nah, hubungan positif tersebut didukung oleh penelitian dari Bordia tahun 2004. Selain itu juga, persepsi karyawan yang negatif dapat mempengaruhi kegagalan dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kepemilikan atas perubahan yang menyebabkan hambatan dalam implementasinya. Dengan demikian, Armenakis tahun 1993 ini menyimpulkan bahwa sangat penting untuk membangun sebuah persepsi, keyakinan, dan sikap karyawan yang positif dalam intervensi keberhasilan suatu perubahan organisasi. Dan yang poin ketiga adalah HR practice and employee perception in context of change. Nah, dalam literatur ini Armenakis menemukan bahwa perilaku karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh praktik SDM, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi dari praktik ini. Kemudian Mickey and Schneider tahun 2008 mengungkapkan bahwa persepsi karyawan akan praktik SDM cenderung mendahului sikap dan hubungan perilaku karyawan dalam rantai sebab akibat. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa apabila karyawan memiliki persepsi positif terhadap praktik SDM, maka karyawan akan cenderung lebih berupaya dalam memberikan hasil yang diinginkan atau hasil yang maksimal. Pada akhirnya, hubungan antara praktik SDM dan persepsi karyawan ini mungkin bergantung pada atribusi yang dibuat karyawan mengenai praktek SDM yang mereka hadapi juga. Telah disampaikan pada penelitian sebelumnya bahwa sampai batas tertentu kemampuan untuk mengelola perubahan organisasi ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Namun profesional SDM tidak menganggap hal tersebut sebagai kompetensi yang penting. Namun terdapat ketidakkonsistenan dan ambiguitas dalam bidang strategi, kebijakan, dan pendekatan SDM sehingga mempengaruhi karyawan yang terlibat dalam pengelolaan perubahan ini. Penelitian dari Doyle tahun 2002 menemukan adanya keterlambatan dalam kebutuhan strategi SDM yang komprehensif untuk mengelola individu untuk melakukan perubahan. Selain itu juga, Ogilvy dan Stork tahun 2003 meninjau sejarah peran yang dimainkan oleh para profesional SDM sejak tahun 1800-an dan menyimpulkan bahwa SDM telah mengalami berbagai ketegangan.
Karena ketegangan ini pula, SDM telah sering memainkan peran reaktif untuk mencoba membawa kecocokan dan stabilitas yang lebih besar dalam melayani kepentingan. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk membangun model hubungan antar variabel yang mana terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Nah, variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah variabel employee perception and commitment, yang mana persepsi dalam penelitian ini memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan komitmen. Hal ini ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh tahun 2006 yang menemukan bahwa model persepsi karyawan mengenai perubahan organisasi juga membahas hubungan signifikan dengan komitmen itu sendiri. Dengan demikian, praktik SDM dapat berfungsi sebagai cerminan dari komitmen manajerial dalam mendukung karyawan untuk upaya perubahan yang sukses. Selain itu pula, Wright et al. Tahun 2003 mengusulkan bahwa dalam mengevaluasi praktik SDM ini sangat penting untuk memahami persepsi karyawan terhadap praktik SDM itu sendiri. Kemudian variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini atau yang ditemukan dalam penelitian ini adalah HR practice, yang mana HR practice ini memiliki faktor-faktor yang menciptakan persepsi positif karyawan selama perubahan organisasi. Faktor-faktor ini telah banyak diteliti dan dapat dikategorikan ke dalam 6 faktor organisasi yang berinteraksi dengan persepsi karyawan mengenai perubahan organisasi, yang bisa menjadi positif atau negatif, sehingga mengarah pada keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasi perubahan suatu organisasi. Dengan demikian, untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan komitmen untuk berubah, perlu menciptakan persepsi positif terhadap karyawan itu sendiri dengan melakukan perubahan praktik SDM pada 6 bidang spesifik, yang mana 6 bidang ini telah dirangkum dari penelitian-penelitian terdahulu atau hasil dari tinjauan literatur sebelumnya. Untuk itu, peneliti menemukan 6 bidang spesifik, diantaranya ada bidang culture, ada bidang leadership, ada bidang cross-functional integration, ada bidang training, communication, dan teknologi. Kemudian untuk hipotesis, peneliti menemukan 8 model hipotesis yang telah dilakukan terhadap literatur-literatur sebelumnya, yakni untuk hipotesis yang pertama, praktik SDM yang dilakukan di bidang budaya, kepemimpinan, integrasi lintas fungsional, pelatihan, komunikasi, dan teknologi juga diperkenalkan dan diterapkan selama perubahan organisasi, tentu akan secara positif mempengaruhi terhadap perilaku karyawan. Yang kedua, hipotesis yang kedua adalah praktik SDM yang dimulai selama perubahan organisasi dapat memahami budaya saat ini, menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan, dan memperkuat perilaku yang diinginkan sehingga mendorong lingkungan kerja yang kondusif untuk inovasi, perubahan, serta menciptakan persepsi karyawan yang positif. Untuk hipotesis yang ketiga, praktik SDM ini memberikan kepemimpinan dengan jenis kepemimpinan motivating leader untuk memberikan visi perubahan, memperjelas tujuan, dan memimpin dengan contoh akan menciptakan persepsi karyawan yang positif. Dan hipotesis yang keempat, praktik SDM yang dimulai selama perubahan organisasi ini untuk meningkatkan integrasi lintas fungsional selama pelatihan, teknik pengukuran kinerja, dan koordinasi akan menciptakan persepsi karyawan yang positif. Hipotesis yang kelima adalah praktik SDM yang dimulai selama perubahan organisasi untuk melatih karyawan secara berkelanjutan dalam membangun lingkungan belajar akan menciptakan persepsi karyawan yang positif. Hipotesis yang keenam adalah praktik SDM yang dimulai selama perubahan organisasi untuk membangun atmosfer kepercayaan dan kolaborasi melalui komunikasi terbuka akan menciptakan persepsi karyawan yang positif. Hipotesis yang ketujuh adalah praktik SDM yang dimulai selama perubahan organisasi dengan memanfaatkan teknologi untuk menangani masalah administrasi dapat meningkatkan konektivitas dan meningkatkan kinerja serta partisipasi karyawan dalam menciptakan persepsi karyawan yang positif.
Dan hipotesis yang terakhir, hipotesis yang ke-8, persepsi positif karyawan akan perubahan terkait praktik SDM akan meningkatkan komitmen karyawan tersebut untuk berubah. Dan selanjutnya metode penelitian. Dalam metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini, peneliti menggunakan metode literatur review dengan 3 tahap. Yang mana tahap yang pertama, peneliti menggunakan literatur review yang secara luas mengenai perubahan organisasi di tingkat perubahan organisasi di tingkat makro untuk mengidentifikasi praktik penting yang diinginkan dari anggota organisasi selama perubahan organisasi itu terjadi. Tahap yang kedua, peneliti menggunakan kasus penting mengenai fungsi sumber daya manusia ini sebagai kunci anggota organisasi selama perubahan. Memeriksa literatur lebih lanjut mengenai efektivitas praktik sumber daya manusia oleh profesional SDM untuk mengetahui gap area yang terdapat dari teori-teori ini. Dan tahap yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan pada literatur tentang persepsi dan komitmen karyawan terhadap perubahan untuk mengetahui kemungkinan hubungan yang dapat terjadi dengan praktik SDM selama perubahan organisasi itu terjadi. Lalu, dalam melakukan literatur review ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan mengambil daftar ABCD yang terdiri dari 2767 judul jurnal yang berbeda. Daftar ini dibagi menjadi 4 kategori kualitas, yaitu A bintang dengan proporsi 6,9%, kemudian kategori A sebesar 20,8%, kategori B 28,4%, dan kategori C sebanyak 43,9%. Nah, peneliti dengan melakukan pembagian ini bertujuan agar jurnal-jurnal yang diambil tersebut dapat dianggap sebagai certified knowledge atau pengetahuan yang bersertifikat. Studi yang dilakukan ini diidentifikasi melalui database online di ProQuest yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Jurnal yang digunakan adalah jurnal yang diterbitkan pada tahun 1998 hingga tahun 2003. Saya akan menerangkan hasil dan analisis dari jurnal yang pertama. Hasil dan analisis jurnal yang pertama menyatakan bahwa praktik SDM dalam bidang budaya, kepemimpinan, integrasi lintas fungsional, pelatihan, komunikasi, dan teknologi yang mana berhubungan positif dengan persepsi karyawan dan membangun atau meningkatkan komitmen pada karyawan terhadap adanya perubahan. Dengan demikian, nilai persepsi karyawan digunakan dengan inisiasi perubahan, implementasi, dan konsolidasi dapat memungkinkan pemahaman karyawan merubah komitmennya dan menilai seberapa efektifkah SDM dalam perusahaannya tersebut. Hal yang pertama yang dilihat dari praktik SDM yaitu memberikan kontribusi yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh atasannya atau oleh para profesional. Yang kedua adalah persepsi karyawan yang positif mengenai praktik SDM yang telah ditetapkan selama adanya perubahan. Nah, dan hal itu juga yang meningkatkan perusahaan untuk berubah. Upaya yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan dalam praktik SDM adanya 6 elemen dalam organisasi. Nah, hal itu juga dilakukan dalam praktisi industri untuk meningkatkan perusahaan dan membuat komitmen dalam karyawan walaupun adanya perubahan. Lalu kesimpulan dari jurnal yang pertama adalah ada keterkaitan perubahan organisasi sebagai agen perubahan untuk mendukung adanya perubahan dalam organisasi dan menjaga komitmen karyawan walaupun adanya perubahan. Nah, jurnal ini menggunakan studi literatur tentang perubahan organisasi dalam praktik SDM. Lalu, fokus masalah dalam jurnal ini adalah hubungan antar manusia. Mengapa? Karena hubungan antar manusia ini seringkali menjadi kegagalan antara yang satu dengan yang lain. Lalu, jurnal ini menggunakan 6 elemen organisasi sebagai kerangka teori yang digunakan dalam persepsi karyawan dilihat dari dampaknya terhadap perubahan perusahaan atau organisasi.
Nah, selain itu, praktisi industri juga mengelola efektivitas SDM di perusahaan menggunakan pengukuran komitmen dan persepsi karyawan. Lalu saya akan membahas jurnal yang kedua, yaitu High Commitment HR Practice, The Employment Relationship and Job Performance, a Test of Accommodation Model. Pendahuluannya telah terjadi penelitian dalam beberapa dekade tentang MSDM atau manajemen sumber daya manusia, yang mana adanya teori tentang HRM dan hasil yang relevan. Lalu adanya hubungan positif antara teori HRM dengan hasil yang relevan. Nah, tapi adanya beberapa kegagalan dalam proses mengaitkan antara teori HRM dengan hasil yang relevan. Untuk itu, adanya penelitian sebelumnya, yaitu penelitian AMU, ability, motivation, dan opportunity, yang artinya adalah kemampuan, motivasi, dan peluang kontribusi untuk karyawan, di mana penelitian ini untuk mengaitkan hal tersebut. Tetapi hal itu belum tentu cukup dan harus digabungkan dengan variabel lain. Nah, variabel lainnya yaitu persepsi dan sikap karyawan. Untuk itu, penelitian ini menunjukkan adanya penelitian yang digabungkan dengan penelitian AMO, yaitu Perceived Organizational Support atau POS, atau persepsi dukungan organisasi, kontrak psikologis, dan keamanan kerja dalam perusahaan yang dinilai dengan metode AMO untuk keberhasilan dari proses mengaitkan antara teori HRM dan hasil yang relevan. Lalu, tujuan penelitian dalam jurnal yang kedua adalah yang pertama, mengidentifikasikan model AMO dengan menjelaskan sebagai hubungan antara HRM dengan kinerja karyawan agar model AMO tidak bertentangan. Yang kedua adalah menguji tingginya komitmen SDM dan menguji tingginya hubungan dengan sikap dan persepsi karyawan untuk meraih atau menemukan jalan baru atau black box antara manajemen SDM dengan kinerja karyawan. Lalu adanya landasan teori dalam jurnal kedua ini, yaitu teori pertukaran sosial. Menurut Coyle, Shapiro, dan Conway 2004, teori pertukaran sosial yaitu melihat organisasi memberi suatu kebutuhan pada karyawan dan begitu pula sebaliknya karyawan memberi imbalan pada perusahaan tersebut. Nah, hal itu menjadi definisi dari Perceived Organizational Support atau persepsi dukungan organisasi. Lalu menurut Rosius 1989, kontrak psikologis yaitu jika salah satu pihak percaya dengan janji salah satu pihak lainnya sebagai timbal balik di masa depan yang akan telah dilakukan dan ada manfaatnya. Nah, tambahan konsep kontrak sosiologi ini yaitu adanya organisasi memenuhi janji karyawan dan kepercayaan itu menjadi lebih tinggi pada karyawan terhadap organisasi, dan niat untuk keluar dari organisasi itu menjadi kecil menurut Zoe, Weiner, Glipoisi, dan Bravo tahun 2007. Hipotesis dalam jurnal kedua yaitu ada 12 hipotesis. Nah, yang pertama tentang komitmen tinggi praktik SDM yang akan dikaitkan dengan dukungan organisasi atau POS yang menjadi hubungan positif. Yang kedua, komitmen tinggi praktik SDM akan dikaitkan dengan kontrak sosial yang menjadi hubungan positif. Yang ketiga, komitmen tinggi praktik SDM yang akan dikaitkan dengan keamanan kerja yang menjadi hubungan yang positif. Yang keempat, komitmen tinggi praktik SDM yang akan dikaitkan dengan kepuasan kerja yang akan menjadi hubungan positif. Yang kelima, POS akan secara positif dikaitkan dengan kepuasan kerja yang menjadi hubungan yang positif. Lalu pemenuhan kontrak psikologis yang mana akan dikaitkan dengan kepuasan kerja yang akan menjadi hubungan positif. Lalu keamanan kerja, hipotesis yang ketujuh, keamanan kerja
yang akan dikaitkan dengan kepuasan kerja yang akan menjadi hubungan yang positif. Dan hipotesis yang ke-8 yaitu gabungan. Dukungan organisasi yang dirasakan, pemenuhan kontrak psikologis, dan keamanan kerja akan menjadi mediator dari hubungan antara praktik SDM dan kepuasan kerja. Nah, hipotesis yang ke-9, kepuasan kerja akan berhubungan dengan karyawan kinerja menjadi hubungan yang positif. Lalu, hipotesis 10, kepuasan kerja akan memediasi hubungan antara persepsi organisasi atau pos, pemenuhan kontrak psikologis, dan keamanan kerja dengan kinerja kerjaan. Yang hipotesis yang ke-11 yaitu kepuasan kerja akan dikaitkan dengan ketidakhadiran yang menjadi hubungan negatif. Lalu hipotesis yang ke-12 adalah kepuasan kerja akan memediasi hubungan antara dukungan organisasi yang dirasakan, pemenuhan kontrak psikologis, keamanan kerja, dan ketidakhadiran. Metode penelitian dalam jurnal yang kedua ada 4. Yang pertama sampel data, yang kedua prosedur, yang ketiga pengukuran, yang keempat adalah analisis data. Nah, pada sampel data telah diukur 835 karyawan Spanyol, rata-rata berumur 34 tahun, memiliki masa jabatan 9 tahun, dan rata-rata wanita. Hal ini diukur karena secara luas dalam praktik HRM yang berbeda untuk pendekatan HRM yang lebih baik. Nah, dari total 328 karyawan Spanyol yang bekerja di 10 perusahaan produksi makanan membutuhkan keterampilan yang rendah. Total 245 karyawan bekerja di 10 perusahaan di sektor retail dan layanan membutuhkan keterampilan yang sedang, dan 262 karyawan yang bekerja di 20 organisasi pendidikan membutuhkan keterampilan yang dominan atau yang besar. Nah, rata-rata karyawan di Spanyol ini part-time atau paruh waktu. Nah, dari sampel ini ada 33% yang masuk dalam gambaran nasional, yang mana 67% karyawan rata-ratanya itu bertitel atau bergelar sarjana, dan 33% lainnya menempuh pendidikan sekolah menengah atau yang lebih rendah. Lalu yang kedua adanya prosedur. Ada 4 prosedur, yaitu menghubungi organisasi, berbicara dengan kepala departemen SDM dalam perusahaan, menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan yang keempat meminta karyawan mengisi kuesioner tersebut. Yang ketiga yaitu adanya pengukuran. Pengukuran ini cukup banyak, ada variabel kontrol, independen, mediasi, dan variabel dependen. Nah, variabel kontrol ini menjelaskan jenis kontrak dan sektor pekerjaan. Kalau variabel independen ini menjelaskan tentang adanya 8 praktik SDM, yaitu 4 praktik SDM yang standar, yaitu pelatihan, pemberian gaji, penilaian kinerja, dan pekerjaan yang berseragam. Lalu 4 praktik yang lainnya itu 4 praktik khusus, yaitu kesejahteraan karyawan, peluang yang sama, partisipasi dalam mengambil keputusan, dan dukungan orang untuk yang tidak bekerja, maksudnya yaitu pensiun. Lalu variabel mediasi yaitu yang telah sering disebutkan dalam penelitian ini, yaitu pos, kontrak psikologis, keamanan kerja, kepuasan kerja, dan kepuasan kerja yang terakhir. Nah, yang terakhir nih variabel dependennya yaitu kinerja karyawan dan ketidakhadiran. Lalu metode penelitian yang keempat yaitu analisis data. Analisis data ini isinya adalah pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini. Nah, means, standard deviation, integral correlation, dan korelasi antar variabel diperlukan dalam organisasi. Nah, pengujian ini menggunakan tes Harman single factor. Nah, pengujian ini dilakukan secara khusus, yaitu misalnya pengujian ini hipotesisnya dilakukan dengan Lisrael 8,80 dan maximum Leaholt atau ML. Nah, selanjutnya penggunaan yang lain yaitu penggunaan pengukuran dalam variabel mediasi menggunakan SIM, yaitu Structural Equation Modeling.
Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Nah, dari hasil penelitian dari jurnal kedua ini, peneliti memberikan dua tabel. Untuk tabel yang pertama adalah tabel 3.1 yang menunjukkan bahwa semua variabel yang disediakan oleh sumber yang sama, yaitu karyawan, peneliti melakukan Harman single factor test dengan menggunakan analisis faktor eksplorasi dari variabel yang ada, sehingga menghasilkan 8 dimensi yang berbeda yang menjelaskan sekitar 64,67% varians dan mengurangi kemungkinan variasi metode umum. Kemudian, peneliti mengontrol the factor of sector dan type of contract dalam model, tetapi tidak memasukkannya ke dalam single factor test karena merupakan variabel dummy. Untuk itu, peneliti memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam single factor test ini. Pada model secara keseluruhan, pengujian menggunakan PET analysis yang digunakan untuk menganalisis hipotesis. Dapat dilihat bahwa pada tabel 3.2, model 1 tidak cukup sesuai dengan data. Kemudian penelitian membandingkannya dengan model lain untuk memeriksa efek mediasi dan untuk menguji efek mediasi parsial serta menganalisis masing-masing model tersebut, sehingga ditemukan bahwa dalam tabel tersebut yang paling bawah yang di bold itu menunjukkan bahwa model 8 secara signifikan berbeda dan cocok dengan data. Pada model keseluruhan, pengujian menggunakan PET analysis untuk menganalisis hipotesis tersebut. Peneliti kemudian melakukan uji perbedaan X kuadrat dan nilai NNFI, CFI, dan RMSIA yang diperoleh untuk model yang diusulkan dalam model PET Psychological Contract Performance pada model 8 sehingga ditemukan secara signifikan berbeda. Tes hipotesis juga dijelaskan pada tabel 3.2 yang menemukan bahwa pengalaman yang lebih tinggi dari komitmen praktik SDM yang tinggi pula secara signifikan dan positif berhubungan dengan POS atau Perceived Organizational Support, yang mana menunjukkan bahwa hipotesis 1 ini dikonfirmasi. Kemudian hipotesis 2 dikonfirmasi karena menunjukkan psychological contract yang lebih terpenuhi dengan job security yang lebih besar. Untuk itu, hipotesis yang ketiga ini juga dikonfirmasi. Serta dengan menunjukkan bahwa job satisfaction ini yang lebih tinggi, maka hipotesis 4 ini dikonfirmasi. Kemudian hipotesis 5, 6, dan 7 dikonfirmasi juga karena perceived organizational support, psychological contract yang lebih terpenuhi, dan job security yang lebih tinggi, semuanya positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Lalu untuk hipotesis yang ke-8 ini didukung karena perceived organizational support dan pemenuhan psychological contract yang lebih tinggi dan job security yang lebih tinggi secara parsial ini, tetapi secara signifikan memediasi hubungan antara komitmen praktik SDM yang tinggi dan job satisfaction. Hipotesis yang ke-9 juga didukung karena job satisfaction berhubungan positif dan signifikan dengan employee performance. Lalu hipotesis yang ke-10 hanya sebagian dikonfirmasi karena hubungan antara POS atau Perceived Organizational Support, job security, dan performance ini sepenuhnya dimediasi oleh job satisfaction. Hipotesis yang ke-11 dikonfirmasi karena job satisfaction secara signifikan dan berhubungan negatif dengan sickness absence. Selain itu juga hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya 3 kontribusi dari penelitian pada literatur, yang mana kontribusi yang pertama adalah peneliti mengadopsi pendekatan high commitment secara eksplisit kepada HRM, sedangkan pendekatan dominan
yang berfokus pada praktik SDM yang dirancang untuk memastikan high performance, training dan development, dan upah pantas merupakan item yang dapat tumpang tindih dengan dalam pendekatan ini, serta mungkin muncul dalam model high performance. Kontribusi yang kedua adalah karyawan ditempatkan di pusat penelitian. Hal ini bertujuan untuk menentukan black box yang menghubungkan SDM dan kinerja yang berfokus secara khusus pada hubungan kerja dan kerangka kerja, yang mana menghubungkan persepsi, perilaku, dan sikap karyawan. Dan kontribusi yang ketiga adalah menggunakan social exchange theory. Nah, peneliti menggunakan social exchange theory ini sebagai lensa analitik utama untuk mengeksplorasi hubungan kerja. Nah, untuk yang terakhir kita masuk pada kesimpulan dari jurnal kedua ini. Kesimpulan yang didapat dari review jurnal yang kedua ini adalah peneliti telah menguji dan menemukan beberapa dukungan terhadap model HRM High Commitment yang secara positif berkaitan dengan fitur kunci dari hubungan kerja di tingkat individu, yang mana dalam kerangka kerja exchange theory ini berhubungan atau berkaitan dengan kinerja karyawan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peneliti telah melampaui traditional approach dalam mempelajari hubungan antara HRM dengan kinerja. Oke, demikian pemaparan dari hasil review jurnal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.